Dari 7 orang, itu yang bertahan cuma 1. Aduh, kalau ingat itu agak ngeri. Yang terakhir ini sampai muntah darah. Nggak ngomong. Tak tengok. Iya. Itu ada makhluk kecil. Cuma aneh gitu. Kepalanya tuh kayak apa ya? Kayak kebo ya. Udah siap ini? Kamu jangan grogi, ini ada narasumber Jos ini. Oke, tak mulai ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak bercerita sendiri ya. Ini karena memang banyak gitu loh, Tam. Dari rencang-rencang ini yang kepingin saya itu menghadirkan seorang narasumber. Nah, ini coba tak hadirkan gitu loh untuk pertama kalinya, dan ini spesial sekali. Jadi mungkin dari rencang-rencang ini udah banyak yang tahu gitu loh ya. Ini Mas Gondrong ini siapa gitu loh ya. Jadi ini adalah seorang penulis yang tulisannya ini cukup fenomenal, saya katakan gitu. Sempat viral gitu loh ya. Dan masih viral sampai sekarang. Dibukukan juga ya Mas? Dibukukan ya? Iya, ada. Aku ini ngefans sama tulisan dari Mas ini yang judulnya Haru Mahameru dan Diari Steve. Ini mungkin rencana-rencana udah banyak ya yang pernah membaca ataupun menyimak karena pernah dibawakan juga oleh beberapa konten kreator ya Mas. Oke, langsung aja, nggak usah pakai lama, kita kenalan. Bagi yang belum kenal, kalau aku udah kenal lama. Oke, Mas Balakarsa. Halo Mas, gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah. Oke, sehat ya? Mau klarifikasi dulu. Iya. Saya bukan penulis. Oh, bukan penulis. Terus apa Mas? Apa kalau bukan menulis? Saya cuma tunawisma yang suka menulis. Tunawisma yang suka menulis. Oh, kirain tunawisma yang suka bikin rumah gitu kan aneh ya. Oke, ini Mas Balakarsa. Mungkin di beberapa teman-teman konten kreator juga udah sering diundang sebagai narasumber, dan ini sangat istimewa bagi kami ini bisa menghadirkan Mas Balakarsa. Ini sang tunawisma yang kebetulan suka menulis gitu. Kita langsung tanya-tanya aja. Iya Mas, kabarnya sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Salam untuk keluarga. Ini sekarang kesibukan apa Mas Bala? Sibukannya paling nulis lah tipis-tipis ya. Nulis tipis-tipis. Masih terus ya, produktif ya? Masih produktif. Jadi beberapa tulisan baru itu banyak? Kalau baru, dikatakan baru ada. Cuma kan masih di-keep dulu. Oh, di-keep dulu. Karena belum layak lah. Disebarkan, kalau udah layak baru nanti di-share gitu. Siap. Gini Mas, aku ini jujur penasaran. Mungkin rencang-rencang di channel ini juga banyak yang penasaran sama jenengan ini. Aku mau tanya, itu seperti Haru Mahameru, Diari Steve gitu loh Mas ya. Itu kisah fiktif atau nyata? Kalau boleh tahu loh ya. Kalau dibilang kita mau itu kisah nyata, menurut saya sendiri itu nyata. Oh nyata. Tapi kalau orang lain menganggap itu fiktif atau enggak, itu kembali lagi saya kembalikan kepada para pembaca semua. No problem ya? No problem. Oke. Jadi untuk kali ini Mas Bala ini mau cerita tentang cerita apa Mas? Horor pendakian atau pengalaman ketika Mas Bala di mana gitu? Ini sebenarnya agak campuran nih. Oh, agak campuran, enggak masalah. Karena ya horornya tuh nggak cuma di gunung gitu. Oh gitu. Tapi sebelum perjalanan pun ada. Gitu. Oh, jadi di awal pun udah ada. Udah ada. Horornya gitu. Yeah. Wah, menarik sekali Mas. Ini kisi-kisinya aja Mas. Sedikit aja coba. Biar teman-teman ini penasaran gitu loh. Kan nanti durasinya jadi panjang mereka nonton. Oke, kisi-kisinya aja. Jadi itu awal mula di mana saya tuh mau cari info gitu. Cari info mengenai Gunung Semeru lewat jalur Tawon Songo itu seperti apa. Oh, jalur Tawon Songo ya. Nah, akhirnya kan sebelum ke Tawon Songo itu udah malah kayak dicegah. Kamu nggak boleh ke situ, kamu nggak boleh ke situ gitu. Oh. Kayak nggak boleh lah. Dilarang lah. Dilarang pokoknya. Oke, jadi dicegah, dilarangnya ini yang bikin penasaran ini. Iya. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja. Selamat datang di segmen baru ini. Apa namanya? Dia datang. Dia datang. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu
luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun. Ini kejadian dimana ketika saya tuh mau ke Semeru ya waktu itu. Itu di tahun antara 2020 mau 2021 lah. Ya. Nah, di situ kan masih COVID kan. Kita nggak boleh kemana-mana kecuali ada surat izin. Surat gitu kan. Nah, di situ sepi banget itu, stasiun sepi. Di mana itu saya di Jogja waktu itu. Jogja, kemudian pesenlah tiket buat ke Malang. Nah, akhirnya singkat cerita saya masuklah ke kereta. Capek kan, udah pagi itu saya berangkat sore hari. Capek, udah selesai kerja, langsung itu cuti buat ke Malang rencananya. Nah, akhirnya saya tidur. Di kereta itu aneh. Ketika tidur itu saya tiba-tiba kebangun. Terus ada beberapa orang yang tuh bilang kayak gini. Mulai, Bali. Ojo mbok terusno. Balik. Wes, ojo mbok tutup deh. Balik. Nah, artinya kan kita suruh balik kan. Pulang. Disuruh pulang. Nah, saya kan nggak tahu, nggak kenal siapa mereka. Kalian siapa? Kok nyuruh-nyuruh saya gitu kan. Nah, di situ ketika saya mulai agak nada tinggi kan, karena emang mereka nggak berhenti ngomong mulai, Bali gitu kan. Nah, mereka tiba-tiba lehernya itu gini mas, dia dipegang gini lehernya, ditarik pelan-pelan, sampai bener-bener ini ke bawah lehernya. Ke bawah. Jadi ginilah kayak dipatahin secara sendiri lah gitu kan. Iya. Sambil bilang mulai, nek gak mulai kon mati. Nah, ketika udah agak sedikit merinding kan, tiba-tiba ada suara nih, Mas, udah sampai Mas. Sampai di Malang. Oh iya. Nggak terasa tuh udah sampai di Malang gitu. Wah, ini udah sampai beneran nih, gitu kan. Nggak mimpi ini gitu. Nyata gitu. Nyata enggak itu kan, masih bingung. Soalnya mimpi tadi tuh kelihatan nyata banget kan. Nah, habis itu ya udah turun, kontekan sama temen. Itu di Malang kan. Udah sampai di Malang, kontekan sama temen, dijemput lah buat ke Tumpang. Di BC Jeep. Kalau kita biasanya kan ke Tumpang itu kalau mau naik dari Ranupani kan. Ya, mau ke Ranupani kita harus ke Tumpang dulu. Nah, tujuan saya tuh bukan ke Ranupaninya, melainkan ke Semeru itu naik jalur Tawon Songo. Tawon Songo. Nah, itu kan beda. Jalurnya hampir bersebelahan sama Ranupani ini itu. Oh, berarti beda jalur. Beda arah gitu. Beda arah. Okay. Nah, di situ kan saya sama teman saya kan 2 orang kan. Saya seorang sama dia kan, jadi 2 orang itu ke Tumpang. Nginep di rumah dia. Kita ngobrol lah, itu basa-basi gitu. Nah, sebelum tidur, itu ditanya sama teman. Katakanlah namanya Budi ya. Budi ini tanya, Bal, kamu mau kemana? Mau naik Semeru Ranupani sendirian? Sekarang nggak boleh. Gitu. Ya emang sendiri sih, tapi nggak naik Ranupani lah gitu ya. Lah terus mau naik kemana? Tawon Songo. Diem dia. Nggak ngomong apa-apa dia. Langsung pergi. Tapi raut wajah itu langsung pucat banget. Pucat. Kayak nggak percaya. Ini orang gila atau gimana? Saya pokoknya itu menafsirkan wajahnya itu kayak menganggap saya itu gila gitu. Karena sendirian gitu. Iya, sendirian lewat jalur yang mungkin dia udah tahu Tawon Songo itu jalur seperti apa. Karena emang dari beberapa info, Tawon Songo itu termasuk jalur kematian ya. Jalur kematian. Jalur maut itu. Maut. Siapa yang naik Tawon Songo nekat itu kalau emang dia nggak punya ilmu langsung bisa jatuh ke jurang. Karena emang terjal banget. Waduh.
Memang itu terkenal gitu. Terkenal memang jalur maut itu kan, dan jalur ilegal kan. Nah, kita kembali lagi ke ceritanya tadi ya. Nah, setelah itu kan saya tidur kan, tapi saya masih mikir juga. Masih mikir, lah kok dia tiba-tiba kayak gitu. Nggak biasa, Budi itu orangnya ceria kan. Nggak mungkin tiba-tiba saya diemin lah. Setelah itu ya udah, saya nggak pikirin, saya tidur. Pas tidur, aneh lagi. Kejadian lagi itu kayak mimpi. Mimpi itu tubuh tindih. Mimpi itu tubuh saya itu tindih. Ketindian gitu. Tindian. Jadi orang itu cewek, tapi mukanya nggak tahu, abstrak mukanya. Kayak nggak kelihatan mukanya. Dia itu duduk di perut. Duduk di perut. Terus bilang gini, balik saiki. Mulai. Coba lanjut no. Kayak pulang gitu ya. Langsung. Suruh pulang lagi. Sama kayak yang tadi. Di kereta. Pulang. Disuruh pulang. Ini suruh pulang. Kenapa sih? Tapi setelah itu ya udah hilang. Habis ngomong kayak gitu hilang. Saya kebangun, udah pagi. Terus apa ya? Terus diketok pintu kan itu. Iya. Sama si Budi, balai sarapan gitu. Ya sarapan. Dia diem aja nggak ngobrol apa. Padahal kita udah ketemu lama. Sorry. Kita udah nggak ketemu lama. Hampir setengah tahun kita nggak ketemu. Nggak mungkin kalau dia itu nggak mungkin diemin. Harusnya dia ngobrol. Kan kalau kita punya teman lama kan nggak mungkin kita diemin ya. Iya. Pasti kangen gitulah. Cerewet lah. Cerewet ya. Pasti. Itu dia enggak. Diem aja ya. Diem aja. Setelah denger saya mau naik tahun songo itu diem aja dia. Tapi ketika udah selesai makan, dia cuma tanya singkat. Tanya kayak gini. Yakin kamu lanjutin? Saya kan bingung. Lanjutin apa? Bu, saya maksudnya apa gitu ya? Dan yang kamu maksud itu apa? Wis lah, nggak usah dipikir no. Lanjutan nek awakmu pengen lanjut, aku gak ngurus. Gitulah. Kayaknya dia nggak mau ngurusin lah, terserah pokoknya. Udah kayak lepas tangan. Habis itu ya udah. Itu diantar lagi ke terminal. Sebenarnya dia mau ngantar cuma kayak ogah-ogahan mas, nggak mau gitu. Kayak ogah gitu ya. Alasannya dia ada kegiatan atau ada kerjaan itu, lupa saya. Nah, apalagi di situ emang masih marak banget orang pakai masker kan? Oh iya. COVID. Orang mau sentuh tangan atau apa kan masih jaga jarak banget kan? Di situ pakai angkutan umum aja itu terbatas banget itu. Itu kan, itu dia bilang nanti kamu nunggu angkutan mungkin agak lama karena emang ini masih COVID. Ya nanti coba diskusiin siapa yang mau ke daerah situ. Nah itu mau ke Pasru Jambi kan? Daerah Pasru Jambi. Pasru Jambi. Itu. Nah itu nunggu dari pagi jam 8. Itu baru ada jam 10. 2 jam. 2 jam lah itu nunggu. Jadi nyengah lah bahasa Jawanya nyengah. Nyengah di terminal itu aduh sambil ngopi, capek, gitu ya. bengong lah. Setelah itu udah ada nih. Datanglah angkutan. Terus saya naik gitu. Penumpang cuma saya tok. Satu tok itu? Satu tok. Sampean aja? Sampai Pasru Jambi itu cuma satu. Aneh ya. Padahal jarak ke sana ya saya nggak terlalu ingat sih berapa, cuma 1 jam lebih lah. Itu lebih ya. Pokoknya katakanlah ya segitulah ya. Saya lupa soalnya. Pokoknya di sana itu udah siang gitu. Kemudian saya lanjutkan dengan naik ke itu nebeng pickup. Pickup. Menuju ke daerah terdekat. Nah setelah itu sampailah itu di daerah dekat Tawansong lah, desa Tawansong. Desa Tawansong. Itu udah agak sore mau malam itu maghrib. Nggak ada orang. Menjelang maghrib itu? Nggak ada orang itu. Suaya suruh benar. Iya, cuma pas jalan itu mas, itu ada satu orang itu pakai
bukan seragam ya, pakai pakaian gitu. Seperti orang pencari rumput ya, pakai bagor. Oh iya. Terus pakai arit gitu kan. Tak tanya, diem aja. Pak, ini daerah Tonosono bukan? Cuma ngeliatin, melotot, pergi. Loh, unggah-ungguhnya di mana sih, ditanya kok malah minggat. Oh gitu ya. Dalam hati kayak gitu. Misterius gitu. Misterius banget. Saya kan di sini tanya baik-baik gitu. Kok malah pergi? Ini orang waras apa bukan? Habis itu ya udahlah ya wis gitu kan. Sempat lihat beberapa rumah, lampu hidup. Tapi nggak ada yang di luar rumah. Sepi. Mosok saya mau ketuk pintu satu-satu? Nggak mungkin. Mau tanya satu-satu nggak mungkin. Harusnya kan emang kalau ada orang depan baru saya datengin, saya tanya. Nggak ada sama sekali. Ya udahlah, saya jalan nyusurin jalan itu kan, jalan kecil, jalan desa. Sampailah itu ada bangunan. Itu bangunan yang lumayan tua lah, tapi terawat. Lahannya lumayan luas, Mas. Rumah gitu, Mas? Rumah. Lumayan gede juga. Ini kayaknya cocok buat ngecamp gitu kan. Oh iya. Daripada saya itu ngalor ngidul ngetan ngulon. Iya, enggak karuan gitu. Enggak karuan, enggak ketemu orang, ya wis lah. Ngecamp di sini pagi baru tanya gitu. Niatnya kayak gitu. Nah, akhirnya kan diriin tenda. Pas baru ngeluarin tenda, ada cahaya lilin. Rumahnya lampunya hidup dalamnya. Ya. Tapi ada itu kayak cahaya lilin itu jalan. Kelihatan dari luar rumah. Soalnya rumahnya kan banyak kacanya kan. Berarti di dalam rumah cahaya itu jalan gitu. Jalan. Kayak orang pegang lilin. Oke. Nah, habis itu kan ada suara kayak nggak tahu orang apa kayak ngeden, nggak tahu juga. Jelas itu. Jelas banget. Oke. Tak kira kan, wah kelelawar apa hewan lah, biarin. Masih sibuk lagi buat diriin tenda. Oke. Selesai, itu saya mau cari air buat bikin kopi lah. Oke. Nah, itu ada keran di depan rumahnya. Jadi kayak ini pintu depan nih, dua kacanya, terus ada kacanya kan. Itu ambil air kan, di nesting kan suara kerak gitu. Iya, agak berisik gitu. Agak berisik. Di situ pas ada suara, pas saya muntir keran air. Muntir keran itu cahayanya depan pintu. Pas itu. Depan pintu. Dan pas tak tengok itu lucu tapi juga serem. Oke, gimana nih? Ada orang yang pegang lilin itu depan pintu. Kelihatan itu? Kelihatan, jelas banget. Mukanya gini Mas, matanya di sini sama di sini. Atas bawah? Atas bawah. Giginya runcing semua itu. Oke. Percaya nggak percaya sih? Iya. Habis itu mak, ya kan biasa ya kaget langsung serending gitu. Iya. Jancok gitu. Baru datang loh ini. Kok malah dapet kayak gini? Selesai. Cuma lirik doang, ya kan? Masih ngeliatin. Lilin gini. Waduh, kayak masih dunia lain. Oh, berarti kayak gini lilinnya gitu ya, Mas? Iya. Goyang-goyang gitu. Udah kayak berasa ikut kayak uji nyali gitu. Iya. Astaga, ini kalau nggak kuat lambaikan lilin apa gimana? Oke. Aneh itu kan. Ini mohon maaf ya, saya ceritanya nggak bisa serem banget. Karena ya kalau terlalu serem, ini serem. Kalau serem nanti malah. Ini serem. Oke, lanjut Mas. Nah di situ kan udah lihat penampakan kayak gitu. Nyalain kompor. Masak lah. Mau nggak mau tetap lihat pintu. Nah, karena emang pintu tendanya itu hadapnya ke pintu. Oh, gitu. Tetap gini kan, akhirnya masak sambil liatin pintu kan. Nggak mungkin nunduk gitu kan. Yeah. Kalau nunduk dikira nanti mengeningkan cipta itu kan. Oke. Nah, di situ pas masih masak mie instan, terus masak air buat kopi.
Yang dalam itu ngetuk juga. Ada yang ngetuk tapi bukan yang pegang lilinnya. Beda lagi. Beda lagi. Pintu ada 8. Itu diketuk semua beriringan. Tek 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 tek. Atas bawah. Itu diketuk Semua itu. hampir semua itu ngetuk pintunya. Oke. Jendela pintu diketuk, kacanya diketuk, tek 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 tek. Wih, kayak ini parade apa ini? Parade setan. Biarin lah itu ya. Oke. Selesai makan, selesai minum kopi sambil sebat, tidur. Tidur pun, nggak. Itu kalau orang nggak kuat udah pasti cabut. Suaranya ngeri mas. Jadi di Semeru oke, saya percaya di Semeru itu ada namanya asukike atau anjing hutan. Asukike, anjing hutan. Anjing hutan itu saya percaya. Cuma di situ kalau di tahun ini kayaknya aneh sih, masih ada. Oh. Lolongannya serigala mas. Jadi Kok serigala? terus ada gonggongan anjing juga kan. Itu kayak gitu kan. Ada suara apa lagi? Yang saya dengar itu malam itu ada suara gagak. Itu kenceng banget di atas rumah, genteng. Suara burung kendasi itu nggak pokoknya nggak rehat sama sekali. Terus Yang cuing gitu kan. Terus ada suara yaitu asukike itu anjing hutan itu. Sama satu lagi suara yang itu dekat banget. Orang nangis. Cowok, cewek. Cewek cowok. Cewek cowok, aduh. Cewek mungkin biasa, kalau cowok. Oke. Cowok tuh gini. Saya kalau suara tangisan cewek, saya masih oke, nggak masalah, no problem. Kalau suara tangisan cowok, aduh, ampun, kadang nggak kuat saya. Oh. Itu menandakan bahwa saya nggak baik-baik aja kalau di situ. Oh, gitu. Tapi ya udah paksain aja gitu kan. Udah nanggung. Dari digangguin sampai itu menjadi antara itu kan isya ya, saya bangun selesai isya. Bisa. Kumandang azan juga terdengar, cuma agak samar kan, mungkin jauh ya. Jauh ya. Nah dari badai isya itu sampai jam 2 itu, saya baru bisa tidur. Dini hari itu. Dini hari, jam 2 pagi saya baru bisa tidur. Suara masih ada, ya udah paksain tidur. Oke. Bahkan sampai tenda saya Sempat goyang itu. tenda sampai digoyang. Nah habis itu kan ya udah nggak terasa itu ya tidur. Pagi-pagi itu ada yang goyang-goyang tenda. Nggak kerasa kan? Ini belum sadar nih kalau udah pagi. Oh. Ada kerasa itu kayak orang goyangin tenda. Gitu. Terus habis itu saya bangun kan. Oh ternyata udah terang, udah pagi gitu. Saya buka tenda, itu ada bapak-bapak. Oke. Loh mas, kok neng gini gitu? Kok di sini? Kok di sini? Kok di sini? Ngapain gitu kan? Terus saya bilang, saya mau naik gunung pak gitu kan. Nah saya tadi malam itu cari warga, tuh nggak ada yang keluar. Kenapa gitu kan? Yeah. Saya tuh mau lapor sama pihak terkait lah, entah itu RT, RW atau kelurahan gitu bahwa saya di sini mau naik gitu, kalau diperbolehkan gitu kan. Izin. Nah, ya formalitas ya. Meskipun saya tahu itu jalur ilegal gitu. Ilegal Tapi gitu tetap formalitas perlu kan. Iya. Tidaknya kita sopan santun sama yang punya tempat. Gitu. Iya, tata krama lah ya. Nah di situ saya jelasin lah, tadi malam itu sepi, nggak ada orang. Lah bapaknya dijelasin. Kita sebut saja bapak itu namanya Bapak Agus ya. Bagus. Okay. Pak Agus ini bilang, wah kalau maghrib udah sepi mas, udah pada masuk rumah, nggak ada yang keluar. Mau maghrib jam 5 itu udah pada masuk rumah. Ya karena maklum kan pegunungan. Iya di lereng gunung gitu. Di gunung rata-rata emang udah mau maghrib kan udah tutup semua kan. Jarang juga ada orang yang keluar. Nah di situ ya udah saya juga apa ya memaklumi karena emang keluarga saya juga ada yang di lereng gunung dan itu sama juga. Terus udah tau lah niat saya tuh apa, tujuan saya apa, ya udah situ disuruh mampir ke tempat kepala desa. Terus dia diajak ngobrol lah basa-basi dari mana. Saya bilang kan ya nggak mungkin saya bilang aslinya saya dari mana kan. Saya bilang aja saya dari Jogja gitu kan, karena emang transit awal dari Jogja, terus ke Malang, habis itu ke sini gitu loh.
naik apa aja mas, saya ceritain dari awal, naik angkutan, naik pickup, akhirnya sampai sini. Terus ada pertanyaan yang itu bener-bener kayak nyelekit mas. Oke. Simpel pertanyaannya. Tadi malam aman mas. Tadi malam aman mas. Pertanyaannya cuma itu toh. Cuma itu toh. Oke. Di situ jadi timbul tanya. Iya, tanda tanya ya. Anak apa toh? Aman-aman aja sih pak, nggak mungkin kan diceritain kayak ada gangguan kayak gitu. Oke. Nggak mungkin kan. Nah, ada satu itu kalau manggilnya tuh sekdes ya. Sekdes ya, sekretaris masih desa. muda itu. Itu tanya. Nggak ono hantu nih mas, setannya nggak ono deh. Wah, nggak ono kok, buat random gitu kan, nggak ada. Wah ngapusi masih. Oke. Ya karena emang terus diceritakan. Iya. Rumah itu ya rumah angker katanya. Oke. Udah nggak dihuni ya puluhan tahun. Terawat emang karena warga desa itu mau merawat gitu. Masih dibersihkan gitu. Masih dibersihkan. Tapi dalamnya jarang ada yang mau masuk. Oh berarti di teras tok gitu pasti dibersihkan. Teras tok. Nah singkat cerita diajaklah itu makan siang. Oke. Ya kan karena kita ngobrol sampai lama kan dari pagi itu kita diajak ngobrol sampai akhirnya siang hari diajaklah makan siang. Sama beberapa emang itu orang dari apa ya desa ya. Oke. Dari Pak Kades terus Sekdes gitu. Ngobrol di situ. Wis kita tahu kenal sama kenal gitu kan. Karena kalau nggak kenal nggak mungkin diizinin gitu. Nah akhirnya dilepaslah untuk naik. Tapi syaratnya satu. Hanya boleh sampai Bunda Ratu, nggak boleh lebih dari itu. Sampai Bunda Ratu. Bunda Ratu. Itu nama lokasi. Nama lokasi. Oke. Katakanlah lokasi buat camp lah. Camp lah. Ya. Camp terakhir pokoknya di situ. Maksimal itu ya. Maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Oke. Nanti kalau bingung, tanya sama orang yang cari penjalin. Penjalin. Cari penjalin atau cari rotan gitu biasanya. Oke. Oke, udah dapat clue, udah dapat informasi, udah dapat izin. Berangkatlah itu jam 1 pagi setelah sholat zuhur. Oke. Siang hari itu. Siang hari berangkat. Awalnya itu ada beberapa anak muda yang ikut mas. Anak muda. Anak muda yang ikut. Tapi entah kenapa bingung juga. Saya bingung. Satu persatu itu tumbang. Tumbangnya? Muntah-muntah. Oh. Muntah-muntah terus kayak kejang. Kejang. Turun dia. Oh akhirnya habis itu kejang muntah turun. Nah, ketika mereka nggak ngikutin, sehat. Oh. Ketika balik sehat. Oke. Balik kembali lah desa itu. gitu. Pokoknya hadap kanan dia sehat. Tapi kalau ikut saya blokean. Mesti muntah. Saya juga ini jadi inget saya perutku jadi blokean gitu. Enak gitu ya. Enak rasanya. Dari 7 orang itu yang bertahan cuma 1. Aduh, kalau ingat itu agak ngeri sih. Yang terakhir ini sampai muntah darah ya, mas. Oh. Muntah darah terus dia itu nunjuk 1. Nunjuk 1. Sebenarnya nunjuk ini nggak sopan ya nunjuk ini. Iya. Cuma dia nunjuk gini. Oh. Nggak ngomong. Tak tengok. Iya. Itu ada makhluk kecil. Cuma aneh gitu. Kepalanya tuh kayak apa ya? Kayak kebu sih ya. Kayak kebu. Cuma kecil dia. Kecil. Terus giginya gini. Bertaring juga. Siang-siang dulu. Mendung enggak, siang bolong. Ada. Oke. Habis itu langsung tak bilang, "Miss, kamu turun aja, enggak apa-apa. Aku tak lanjut. Sendirian aja, enggak apa-apa kok." Masih nekat langsung. Aku nekat. Karena emang aku udah janji sama beberapa orang, aku mau naik Talang Songo, membuktikan fakta-faktanya. Oke. Yang ada di situ gitu kan. Karena tanpa yang namanya itu kita tahu secara langsung. Ceritaku nyata atau enggak, aku nggak paham. Oh gitu, riset ya mas. Riset lah, harus ada riset, gitu kan. Nah di situ
Dia tak suruh turun, sehat. Sehat itu Balik tadi. badan sehat. Pokoknya nek balik badan itu sehat, Mas. Sehat, lari dia turun. Oke. Padahal naik itu loh, mungkin 1 senti nggak kuat ya. Mau lanjut 1 senti aja itu maju nggak kuat. Balik badan kuat ya. Aneh di situ. Oke. Ya udah habis itu, wah ini kayaknya harus emang udah ditakdirkan solo hiking ini kayaknya. Oke. Oke, sendirian gitu. Naik lagi, nggak kerasa itu udah mau sore. Nggak kerasa, nggak tahu juga itu. Padahal katanya mau dari pembatas gerbang sampai ke apa? Penanda sama gerbang itu, Iya. sampai ke Bunda Ratu itu nggak terlalu jauh. Katakanlah 2 sampai 3 jam lah. Tapi itu cepet banget, itu kayak lama tuh. Mau maghrib itu baru sampai. Oh, baru sampai itu Baru sampai situ. Nah, habis itu kan nggak mungkin lanjut karena emang udah dikasih warning ya. Warning ya, peringatan lah. Sampai melebihi batas Bunda Ratu. Ratu. Nah, Bunda Ratu itu kayak batu besar, Mas. Oke. Batu besar diameternya mungkin dipeluk 3 orang itu belum tentu cukup ya. Gede pokoknya. Gede pokoknya. Seingat saya segitu. Pokoknya gede batunya. Dan di sela-sela batu itu ada akar-akarnya. Pokoknya kayak rumbut-rumbut ya bahasa Jawanya. Iya. Kayak semak belukar lah. Dilalang semak belukar itu. Oke. Nah, di situ kan saya bawa parang, saya babat dikit-dikit semak belukarnya. Buat tenda. Oke. Sambil saya juga bikin selokan. Takutnya nanti kan kita nggak tahu. Kemarau tapi juga bisa aja ada hujan. Kita nggak tahu gunung itu. Iya, nggak bisa diprediksi ya, Mas. Bisa diprediksi. Kemarau pun bisa hujan. Bisa. Antisipasi di situ. Ya, sekedar apa ya? Antisipasi juga itu juga menghalau ketika ada hewan mau masuk kan udah ada paritnya. Oh, betul. Mereka pasti mikir juga, mikir wah juga. ini udah diparit gitu. Nah, di situ tenda udah jadi, cari kayu, bikin api unggun gitu kan buat penerangan sedikit. Ini tapi ada tipsnya ya. Kalau bikin api unggun tetap itu harus ada wadahnya. Saya bawa wadahnya gitu kan. Oke. Nggak sekedar langsung itu bikin, enggak. Jadi saya potong kecil-kecil terus saya jadiin itu seperti api unggun gitu kan. Buat kompor sekalian. Biar aman gitu ya, Mas. Biar aman, nggak lari-lari lah barannya apinya, itu. oke. Nah, ketika saya masih masak aher, itu ada satu bapak-bapak mengatasnamakan beliau ini Bapak Slamet. Oke. Dan beliau mengaku bahwa beliau ini seorang pencari ijuk. Ijuk. Kayak buat itu ya, sapu gitu. Sapu. Oke. Nah, di situ Pak Slamet ini kan duduk karena emang saya tuh nyeret kayu yang lumayan besar. Terus kita duduk, jadi posisi ini kompor yang jadi api unggun tuh. Saya di sini, Bapak Slamet di sini. Kita ngobrol. Saya bikin kopi sama saya kasih rokok. Mau beliau. Kita ngobrol, terus ceritain nih sejarahnya Semeru kayak gimana. Terus siapa penguasanya Gunung Semeru gitu kan. Dapat info banyak di situ. Oh iya Pak, saya baru tahu ini. Ini kali pertama saya mendengar cerita yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Nah, di situ itu sampai ngobrol dari ba'da maghrib kan. Karena Bapak Slamet ini datangnya itu setelah maghrib. Beliau duduk. Saya nggak sholat juga karena ya mungkin keasikan ya, ini jangan ditiru ya. Nah, kalau di gunung tetap sholat harus asik ngobrol gitu ya, sampai lalai nggak boleh seperti itu. Pokoknya sempatkan waktu sedikit buat sholat lah gitu. Nah, di situ saya ngobrol sama Bapak Slamet ini ngalor ngidul sampai nggak kerasa tuh jam 9. 9 malam. Nah, di sini Bapak Slamet bilang, kalau kamu berani masuk dikit ke hutan lebih dalam. Oh, melewati batas itu, Bunda Ratu itu. Tapi kamu harus berani. Ojo mung wani-wanian tok. Kudu wani, ojo mung wani-wanian. Jadi harus berani, jangan cuma berani tok gitu kan.
Di situ kamu bakal tahu apa yang ada di dalam. Oke. Apa yang kamu cari pasti ketemu. Tapi kalau kamu nggak berani, wis balik saiki. Nanggung. Setelah ngomong kayak gitu, Teko, cangkir jutain. Rokok dicencak, dimatiin. Pergi. Nggak salam, nggak apa, langsung pergi. Si Pak Slamet ini? Langsung pergi. Udah, habis itu. Habis itu saya mikir. Di dalam mimpi saya suruh balik. Oke. 2 kali malah. Tapi kalau Pak Slamet ini bilang malah suruh lanjut. Tapi ada syaratnya harus berani. Oke. Apa ini? Saya kan iseng, Mas. Coba lah. Buat itu cari headlamp. Oke. Mau masuk. Sekedar iseng gitu kan. Baru itu satu pohon. Jadi belum masuk banget kan. Satu pohon. Ada pohon gede. Terus headlamp ini nggak sengaja itu kayak nyorot. Itu ada tanda. Tandanya silang kayak gini. Silang? Ada silang. Terus ada kayak bercak darah di tanda silang itu. Di silangnya itu? Pas baru melangkah. 1 jempol ini baru melangkah dari pohon itu. Itu mata merah banyak banget. Di depan itu? Depan. Percaya nggak percaya, mata merah ya. Oke. Terus ada benda kan diketuk-ketukin, tak. Nggak tahu bendanya apa, cuma kayak diketuk-ketukin di tanah, sama dipukul-pukulin di pohon. Dan berasal dari ya mata-mata itu. Kedengeran itu? Kedengeran kenceng, Mas. Dan itu kayak ngelingker gitu, Mas. Pas itu jempol udah ngelewat itu kayak ngelingker. Muter gitu? Banyak banget. Wah. Tapi ketika jempol ini saya tarik, matanya hilang. Saya lanjutin lagi, kan masih penasaran nih. Coba ini, coba kalau jempolnya masuk lagi. Set. Ada lagi. Kelihatan lagi. Hampir mau saya ulang. Itu ketiga kali terus ada yang bilang kayak gini. Tak maaf ke, abi tak pangapuro ping pindho, ping telu, tak cabut nyawamu. Oke, 2 kali dimaafkan, 3 kali tak cabut nyawamu. Dan pas nyorot itu ada satu itu kelihatan tuh orang kayak manusia. Dia pegang tombak. Tombak. Saya cuma mikir, kalau semua mata merah itu yang ngelilingin saya itu semua bawa tembak, saya nekat, saya ditombak, jadi rujak ya, Mas. Habis pasti. Kalau saya nekat, 3 kali saya ngulangin. Orang itu kayak orang tuh? Kelihatan itu orang. Orang asli. Cuma pakaiannya nggak beda. Pakaiannya? Agak beda. Ada Jawa, lebih ke orang pemburu ya. Pemburu zaman-zaman lampau ya. Masa lalu tuh. Pokoknya itu telanjang dada gitu kan. Pakaiannya itu cuma bawah aja. Kayak sarung. Terus dia pakai ke kepala juga. Badannya keker, pakai tombak. Saya jadi ingat, apakah ini yang dibilang sama Mas Pur, yang katanya orang atas gitu. Saya nggak tahu juga. Saya balik, saya masuk ke tenda, saya tidur di situ, Mas. Nah, habis itu kan saya nggak lanjutin lagi karena emang ada peringatan kayak gitu. Saya turun. Malam itu juga? Enggak, paginya. Paginya. Saya beresin semuanya, saya turun. Setelah saya turun, saya tanya sama Kades dan lain-lain. Saya ceritakan apa yang saya alami di atas. Di situ saya nyebut kata Pak Slamet. Pak Kades langsung bingung. Nggak ada, Mas, di sini yang namanya Pak Slamet. Loh, beliau katanya warga sini. Nggak ada, Mas. Pak Slamet udah meninggal 20 tahun lalu. Pak Slamet 20 tahun yang lalu udah meninggal, kata Pak Kades. Udah meninggal lalu. Dan itu
diketemukan ya udah nggak bernyawa di hutan. Oh, meninggalnya di hutan, Pak Slamet itu. Oke. Udah habis itu ya. Tapi setelah selesai itu kan, ada satu orang itu kayak pakaian serba hitam tuh bilang, tak kasih keringanan, Mas, nek sampean mau naik lagi, bawa nanti ayam itu 100. Cemani wale. Cemani wale. Oke. 100 ayam ekor. 100 ekor. Tak kasih nanti kita bisa naik lebih dalam kalau mau. Cemani wale. Tapi saya nggak tahu. Oke. Apakah itu beneran apa enggak? Oke. Dan setelah selesai di situ, saya cuma paham. Ada beberapa sosok yang emang ada dalam cerita yang Mahamir ada. Iya. Butonya saya lihat juga. Butonya. Tadi yang kecil. Oh, yang kayak kebo itu. Kebo. Oke. Mungkin dia bisa menyerupai kecil. Mungkin dia bisa menyusutkan tubuh. Oke. Situ satu. Kedua, orang yang bawa tombak. Terbukti ketika saya melangkah ketiga kali. Oke. Itu ada yang bilang, buat terusnya tak cabut. Oke. Dan dia bawa tombak dengan posisi itu sama di cerita saya, Mas. Oke. Dia pakai tombak, pakaian seperti itu, pakai ikat kepala. Udah siap mau nombak gitu. Udah siap. Akhirnya saya percaya, oh cerita Mas Pur ini nggak fiktif. Saya buktikan sendiri bahwa ada. Real ya. Oke. Jadi saya menganggap bagi saya sendiri Oke. itu adalah nyata. Tapi kalau orang lain menganggap itu fiktif, silahkan. Oke. Saya nggak merasa sakit hati, enggak. Oh. Ya karena semua argumen persepsi, Iya. kepercayaan itu saya kembalikan ke manusianya pribadi aja. Oke. Memang. Oke. Kadang memang hal gaib itu kadang memang beberapa orang juga susah ya. Iya, susah Memang juga. Susah juga kalau kita itu memang bicara gaib karena memang ada secara langsung ini yang mengalami, ada yang memang belum mengalami. Saya katakan belum mengalami, Mas. Karena kadang kalau aku aja ya, Mas, aku ini bagi pengalamanku kadang nggak tahu, kadang ada orang kadang padahal sepi gitu loh rumah, seliwer gitu loh, seliwer. Terus kadang kayak saklar gitu yang sering itu ciklik ya. Tapi ada tuh temennya jenengan, Mas. Iya. Inisial N. Tak suruh ini kan. Mas aku pengen lihat hantu gitu kan. Lah belakangmu ada hantu itu, Mas. Apa Mas pocong gitu kan. Nggak berani nengok. Bener-bener nggak berani nengok ya. Oke. Jadi memang kadang nganu ya, Mas. Susah-susah gampang gitu ya masalah gaib itu. Nggak mau percaya tapi takut. Iya, nggak percaya aku tapi pedih ngono lho ya, kan susah juga ya. Buktikan kan dia. Pembuktiannya melalui riset gitu ya. Jenengan niku ya sampean naik ke Semeru gitu ya. Itu kan riset ya, Mas. Riset. Penelitian lah. Jadi menurut saya, Mas, ketika saya dapat cerita, saya nggak mungkin telan mentah-mentah. Oh iya tak, ambil ceritanya. Saya harus buktikan. Siap. Apakah dari tulisan dan lisan narasumber ini benar-benar konkret, bisa dipegang. Apakah ada fakta-fakta yang ada dalam cerita itu? Nggak perlu banyak. Ada 2 sosok yang ada dalam cerita itu, tak anggap ini cerita nyata. Berarti semacam gaib, validasi. Gaib yang diilmiahkan gitu. Gaib diilmiahkan gitu. Sebenarnya ada untuk dokumentasi tapi nggak mungkin saya sebar. Oh iya, oke. Ada privasi di situ. Jadi saya pernah dengar juga, Mas, ini sekedar berbagi pengalaman. Saat saya ini ke Solo, ada satu kalau tidak salah ini teman dari salah satu dosen yang ada di UMS. Namanya Pak Sopo ya, aku kok agak lupa ini. Temanku ini kenal betul, deket. Itu memang dia koleksinya buku banyak, Mas. Jadi bener-bener dia ini seorang profesor. Itu pinter gitu ya. Pinter sampai dia ini udah yang ilmiah gitu. Ilmu-ilmu ilmiah ini dia udah ndak wis ngelotok semua, udah khatam lah. Sampai dia ini akhirnya bikin riset ini ke Laut Selatan. Mau mengilmiahkan sosok Nyi Roro Kidul. Itu terjadi, aku nongkrong di angkringan itu, di Hik ya. Nah, angkringan di Solo itu Hik namanya. Itu di situ aku pernah cerita. Jadi benar-benar beliau ini sempat berangkat ke sana gitu.
Lah aku tanya ini yang diilmiahkan opo gitu. Terus wis Mas nanti aja. Kalau memang ya tak bukukan. Sampai sekarang belum ini nih. Belum tak tunggu ya. Belum ketemu. Belum ya, kemungkinan besar itu siapa saya agak lupa. Oke, jadi apa yang sudah diceritakan oleh Mas Bala Karsa ini tidak sembarangan ya rencana-rencana. Jadi Mas Bala ini juga melakukan seperti ya penelitian secara langsung gitu ya ke sana gitu ya Mas. Iya, secara nggak langsung ya. Ya, secara nggak langsung ya itu ke sana gitu. Ya mungkin bahasa gampangnya kan saya harus validasi. Oke, ben valid iki lho. Valid ya. Datane ini. Mau orang mau pemilu tok. Iya. KM juga kudu Iya. valid gini ya. Iyalah karena nggak perlu orang tahu validnya. Yang penting penulis itu tahu oh ini valid Wah, gitu. Jadi siap. bisa dipertanggungjawabkan. Sip. Gitu. Oke. Jadi inilah teman-teman rasa penasaran saya pun akhirnya alhamdulillah bisa diceritakan oleh Mas Bala ini. Jadi saya termasuk loh Mas ini pengagum jenengan itu. Kok bisa ya Mas? Jangan. Maksudnya tunawisma yang menulis gitu loh. Itu kok bisa nulis tweet-tweet di Twitter terus dibukukan gitu, inspirasinya gimana ya Mas? Inspirasi. Ini barangkali rencang-rencang pengen juga jadi tunawisma, rencang-rencang pengen jadi penulis juga loh. Nek kalau barangkali nanti Kelly Mas. Oh Kelly. Yuk Kelly nih barangkali. Iya. Oh sungai gitu barangkali. Oh Kelly gitu ya. Jadi enggak. Itu intermezzo aja. Jadi gini. Tadi apa Mas? Jadi barangkali siapa tahu teman-teman rencang-rencang ini minat juga. Minat buat nulis. Untuk mulai menulis itu inspirasinya bagaimana atau idenya dapat dari mana gitu. Nah itu dari keresahan pribadi dulu ya. Oke. Kita dapat pengalaman apa yang nggak enak gitu. Karena sesuatu pengalaman yang nggak enak Oke. itu bisa jadi itu ladang buat inspirasi kita. Keresahan kita adalah inspirasi kita. Amarah kita adalah inspirasi kita. Gitu. Patah hati bisa jadi inspirasi kan kata Pak Didi Kempot kan. Oke, almarhum ya. Iya. Apalagi horor ya. Kita dapat pengalaman yang itu absurd. Jangan pernah takut dibilang kamu skizo. Oke. Kamu yang mengalami. Oke. Tapi kembalilah Tapi kembalikan lagi ketika ada orang yang itu bilang, "Wah, ini kamu itu." Kamu udah share. Oke. Kamu harus ikhlas. Oke. Mau dihujat, mau dipuji, terserah. Siapa aja ya. Lepas tangan. Lepas tangan. Oke. Tapi kalau kamu udah profesional dalam menulis, kamu nggak bisa lepas tangan. Ada pertanyaan harus dijawab. Harus dijawab. Karena kamu tahu validasinya di mana. Oke. Jadi seperti inilah ini rencang-rencang yang tadi ini validasinya saya sudah buktikan sendiri di depan Mas Bala. Jadi saya memang dijelaskan mengenai hal itu yang membuat saya dan mungkin beberapa rencang-rencang yang sudah pernah membaca tweet dari Mas Bala ini penasaran gitu terjawab. Nah, nanti ini ya rencang-rencang bisa ngecek-ngecek di kolom deskripsi gitu. Mas Bala ini punya Twitter, punya YouTube juga ya Mas. YouTube ada. Terus punya apa Mas itu Mas? Ada karyanya yang di Karya Karsa ya. Itu. Oke, nanti teman-teman bisa cek, teman-teman bisa juga subscribe ke channelnya Mas Bala ini. Kontennya juga horor ya Mas? Horor juga. Horor juga ya. Cerita-cerita horor juga. Baru belajar juga sih. Oke, sama-sama belajar lah Mas. Sama-sama belajar. Oke, jadi YouTube-nya punya. Nanti saya taruh pokoknya lengkap di deskripsi itu. Karya-karya Mas Bala juga bisa support ya ke Karya Karsa ya Mas. Karya Karsa ke Twitter Mas Bala juga bisa follow dan bisa baca-baca juga thread di situ ya. Banyak sih dari rencang-rencang ini yang memang kemungkinan besar ini suka membaca. Kalau aku juga suka membaca Mas. Maksudnya ada sense yang berbeda. Sensasi ini agak beda gitu kalau kita baca. Kita bisa bayangin sendiri. Iya, gitu. sambil berimajinasi gitu loh. Ya, barangkali ini rencang-rencang juga banyak. Baik, kira-kira seperti itu rencang-rencang ya. Tadi cerita dari Mas Bala ya Mas. Alhamdulillah bisa bercerita di sini dan semoga bisa terinspirasi oleh adanya Mas Bala ini. Siapa tahu rencang-rencang ini mau mulai menulis atau mau membuktikan bahwa hal gaib itu ada, monggo. Baik, kira-kira seperti itu. Untuk episode kali ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Mas Bala sudah mampir-mampir ke studio yang ala kadarnya gini gitu ya. Semoga rencang-rencang juga terhibur, sudah mulai bisa adanya narasumber gitu loh Mas. Banyak juga yang tanya soalnya ya. Jangan bosan-bosan ya Mas kalau datang ke sini gitu. Kita ngopi lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi lah pokoknya, udah tutut bareng. Kalau ini tidak bisa utut soalnya nanti dimarah itu. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga teman-teman ini
terhibur. Saya Sukmarga dan Mas Balakarsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba. Sugeng Rahayu semuanya.